Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada, kelas 4A. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Ibunya bernama Yukabat dan ayahnya bernama Imran bin Yasar. Pada masa itu berlaku peraturan setiap laki-laki harus dibunuh. Hal itu atas saran ahli nujum raja yang mengatakan bahwa akan ada anak laki-laki yang menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Saat Musa lahir, orang tuanya kebingungan karena jika ketahuan bayinya laki-laki, maka bayi itu akan dibunuh. Lalu ibunya Musa yang bernama Yukabat mendapatkan ilham dari Allah untuk menghanyutkan Musa di sungai Nil dengan meletakkan peti anti air. Lalu Musa pun ditemukan oleh istrinya Fir'aun, yaitu Asia. Asia sangat kesenangan ketika melihat Nabi Musa dan membawanya ke istana. Awalnya Fir'aun tidak menyetujuinya, tetapi karena bujukan istrinya, akhirnya Fir'aun menerimanya dan mengangkatnya menjadi anaknya. Saat Musa tumbuh dewasa, ia menjadi orang yang cerdas dan orang yang pemberani. Saat ia keluar, ia melihat orang yang sedang bertengkar. Orang itu berasal dari suku Kipti dan Bani Israel. Nabi Musa mencoba melerai kedua orang itu, tetapi mereka tidak mau. Nabi Musa pun marah dan Nabi Musa memukul orang itu. Sekalinya Nabi Musa memukul orang itu pun mati. Berita itu sampai di telinga Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun marah dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa pun ketakutan dan ia meninggalkan Mesir. Dia menuju kota Madian dan menempuh perjalanan selama 8 hari. Sesampainya di sana, ia diterima oleh keluarga Nabi Syuaib dan ia mendapatkan tugas untuk mengembala peternakan. Tugas itu ia jalani selama 10 tahun. Lalu ia dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib. Nah, setelah lama tinggal di Madian, ia pun ingin kembali ke Mesir. Saat di perjalanan, ia tersesat dengan istrinya. Lalu ia melihat ada cahaya di situ. Saat ia mendekat, ternyata itu adalah Allah dan dia menerima wahyu pertamanya secara langsung. Dia juga mendapatkan mukjizat berupa tongkat yang merupakan tongkat itu dapat berubah menjadi ular. Dalam saat berdakwah, Nabi Musa ditemani oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun. Nah, saat Musa setelah menjadi nabi dan rasul, ia diperintahkan Allah untuk pergi ke Mesir dan berdakwah kepada Fir'aun dan membimbing kaum Bani Israel. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah, tetapi Fir'aun tidak mau dan dia berbicara kalau dia adalah Tuhan dan yang patut disembah. Ia juga tidak percaya kalau Musa adalah nabi. Ia meminta bukti. Lalu Nabi Musa pun menjatuhkan tongkatnya, lalu berubah menjadi ular. Fir'aun pun lari ketakutan dan menyuruh Musa untuk menangkap ular itu. Lalu Musa pun menangkap ular itu. Namun mukjizat itu tidak membuat Fir'aun begitu percaya. Ia meminta bukti lagi. Lalu Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam lengan. Seketika itu keluar cahaya putih yang menyilaukan mata si Fir'aun. Tetapi mukjizat
mukjizat Nabi Musa tidak membuat Firaun percaya begitu saja. Ia bahkan mengundang ahli-ahli sihir. Akhirnya ahli-ahli sihir itu menjatuhkan tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular. Tetapi lalu Nabi Musa juga menjatuhkan tongkatnya dan dapat menjadi ular. Tetapi ular Nabi Musa dapat memakan semua ular ahli-ahli sihir itu. Mereka kebingungan saat peristiwa itu. Nah, akhirnya mereka pun mengikuti ajaran Nabi Musa. Firaun pun marah dan menyuruh prajuritnya untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Merasa tidak aman, Nabi Musa dan pengikutnya pun pergi meninggalkan Mesir. Saat sampai di Laut Merah, ia sudah terpojok dan Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya dan laut pun terbelah. Lalu Nabi Musa dan pengikutnya berjalan lewat jalan itu. Saat sampai di tepi dan tentara Firaun masih di tengah-tengah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan air laut pun menyatu kembali. Firaun dan tentaranya tenggelam di sana. Setelah selamat dari kejaran Firaun dan tentaranya, Nabi Musa dan pengikutnya melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, dia dilindungi Allah. Mulai dari saat kepanasan, Allah memerintahkan awan untuk menutup matahari. Dan saat kelaparan, Allah juga memberi bekal merupakan mana dan salwa. Itu saja cerita dari kisah Nabi Musa. Dan pelajaran yang harus kita ambil adalah tidak boleh menyekutukan Allah dan tidak boleh menjadi orang yang sombong. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.